Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku lagi Nadia Rahmita. Terima kasih udah klik video ini. Kembali aku akan share tentang materi bahasa Inggris yang dasar. Jadi kali ini aku mau membahas tentang parts of speech. Mau tahu detailnya seperti apa? Let's check it out. Baiklah, kita langsung ke definisinya dulu ya teman-teman. Jadi part of speech atau kelas kata yang biasa disebut juga di bahasa Indonesia, ini adalah klasifikasi atau kategori kata yang berdasarkan bentuk, fungsi, atau makna secara sistem gramatikal. Nah, jadi bahasa Inggris itu pun juga memiliki kelas kata nih teman-teman, misalnya kayak kata sifat atau adjektif, kata benda, noun, kata kerja, verb, dan juga adverb atau kata keterangan. Sebenarnya ada lebih lagi, tapi aku mau ngebahas ada 4 item dulu ya secara umumnya. Jadi itu definisinya teman-teman. Oh iya, sebelumnya aku juga mohon maaf karena video-video aku yang beberapa belakangan terakhir ini aku nggak bertatap muka karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan teman-teman. Jadi aku juga punya waktu yang limited untuk saat ini, tapi aku akan tetap usahain buat video untuk kalian semua. Dan aku langsung aja mau kasih ke contoh kata dari part of speech sama kalimatnya ya teman-teman. Dan ini adalah contoh-contoh kata dari parts of speech ya teman-teman. Jadi udah disesuaikan dengan kelas katanya. Jadi biar gampang aku bikin table begini. Ada 4 row gitu. Adjective, verb, noun, dan adverb. Jadi ada kata sifat, kata kerja, dan kata benda, juga kata keterangan. Nah, kata keterangan ini aku ambil yang kata keterangan cara atau adverb of manner ya teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, itu ada strong. Strong di sini itu diklasifikasikan sebagai adjektif ya, atau kata sifat yang berarti kuat. Jadi dia harus, kalau dalam kalimat itu harus menggunakan to be sebagai yang menemani kata ini. Nanti aku akan kasih contoh di dalam bentuk kalimatnya ya teman-teman. Dan untuk kata kerjanya atau verb itu menjadi strengthen. Strengthen ini artinya menguatkan. Jadi artinya pun juga atau maknanya juga berbeda ya teman-teman, otomatis fungsinya dalam kalimat juga beda. Dan yang ketiga adalah noun, yaitu strength, yaitu kekuatan. Dan adverb of manner-nya strongly. Noun, dan yang kedua aku ambil adjektifnya yang communicative. Nah, ini artinya komunikatif, jadi lebih ke memang karakter seseorang yang kata ini tuh bisa menerangkan si subjek ya. Dia adjektif, lalu ada verb atau kata kerjanya, communicate, berkomunikasi. Jadi ini tuh aksinya ketika kita ngobrol, berusaha berinteraksi dengan berbicara ya. Jadi ini diklasifikasikan sebagai verb atau kata kerja. Lalu ada noun, kata bendanya yaitu communication. Communication sudah tahu pastinya ya kalian, yaitu komunikasi. Bentuk kata benda dari communicative and communicate. Lalu ada adverb, communicatively. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini adverb of manner itu biasanya mostly terbentuk dari adjektif yang ditambah akhiran ly atau ly gitu. Jadi dari adjektifnya kalian bisa lihat strong jadi strongly,
lalu ada communicative dan communicatively gitu. Jadi kebanyakannya sih gitu, tapi jangan disamaratain ya teman-teman. Nggak semua kata-kata bahasa Inggris yang belakangnya ly itu jadi adverb of manner gitu ya. Dan yang ketiga, ini aku ambil yang paling familiar, pasti kalian juga sering dengar, cuman mungkin kadang-kadang ada yang kebalik atau berpikir ini yang mana ya yang dipakai biasanya untuk konteks kalimat yang begini. Nah, ini ada kata safe. Yang pertama untuk adjective yang artinya aman. Jadi sedikit berbeda ya teman-teman, walaupun dia saling keterkaitan. Yang kedua verb untuk kata kerjanya itu save ya, save dan save itu artinya menyimpan atau mengamankan. Jadi dia berupa kata kerja atau sebuah hal yang kita lakukan gitu secara aktif. Terus noun yaitu kata benda, jadi safety, keamanan ya, safety. Dan yang adverbnya yaitu safely dari adjective tinggal ditambah akhiran gitu. Baik teman-teman, sekarang kita bahas fungsi dari part of speech ini dulu sebelum aku kasih contoh kalimatnya. Jadi kenapa sih kita harus belajar part of speech atau perlu memahami ini? Supaya kita bisa paham tiap jenis katanya. Misalnya kita harus tahu atau kita jadi tahu yang mana sih kata sifat, yang mana sih yang kelompok kata kerja, yang mana sih yang kelompok kata keterangan. Karena itu mempengaruhi kita dalam membuat kalimat pada bahasa Inggris atau ketika kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris, teman-teman. Misalnya kayak strong itu klasifikasinya untuk kata sifat. Terus strengthen itu adalah kata kerja. Strongly itu kata keterangan, kayak gitu. Dan yang kedua, fungsinya adalah supaya kita bisa mengerti cara menempatkan kata dalam kalimat, teman-teman. Jadi, kalau misalnya adjective atau kata kerja itu posisinya di kalimat itu di mana? Apakah di awal kalimat, apakah di tengah-tengah, apakah di akhir? Seperti itu. Jadi biar kita bisa tahu bedanya. Karena kalau itu kebalik-balik agak aneh sih. Jadinya kayak broken grammar gitu dan susunan yang gak pas, artinya juga atau maknanya beda gitu. Nah, fungsi yang ketiga itu supaya kita bisa menguasai tenses atau konteks kalimat dalam bahasa Inggris secara komprehensif. Jadi, kan tenses itu ada beberapa yang penting yang perlu kita pahami ya teman-teman. Kayak yang dasar untuk kalimat lampau, kalimat sekarang, dan untuk yang akan datang. Nah, kalau kita mengetahui atau mencoba belajar tenses itu tidak hanya sebenarnya terpaku dengan rumus atau pola kalimatnya aja, tapi kita juga perlu memahami part of speech atau kelas kata itu dalam memahami tenses secara komprehensif sehingga kita itu bisa menguasai bahasa Inggris itu secara keseluruhan. Nah, jadi untuk tenses itu kan juga berkaitan dengan pola kalimat pasif aktif dan juga konteks-konteks kalimat yang berhubungan dengan waktu, dan itu penting banget. Makanya part of speech di sini itu juga berperan penting dalam memahami bahasa Inggris secara keseluruhan. Gitu teman-teman. Nah, kita udah ada contoh. Jadi aku akan sertakan beberapa contoh kalimatnya yang meliputi atau mewakili masing-masing kelas kata ya teman-teman. Jadi dimulai dari yang pertama, ada whale is a strong sea animal. Jadi paus itu adalah seekor
binatang laut yang kuat gitu, yang strong. Nah, di sini tentunya strong ini kan adjektif yang menemani kata benda, yaitu sea animal ya teman-teman. Jadi strong ini biasanya ditempatkan, posisinya harus tepat sebelum kata benda. Jadi dia untuk menerangkan si objek gitu. Strong sea animal. Aku di sini udah tandain dengan marker berwarna hijau supaya kalian bisa tahu juga yang mana yang termasuk kelas katanya. Dan yang kedua ada Tina saves her money in the bank every month. Tina menabung uangnya di bank setiap bulan. Nah, di sini aku tandain ya teman-teman, kata kerja atau kelas katanya itu kita menggunakan saves, yaitu menyimpan atau menabung. Nah, jangan sampai kebalik nih teman-teman. Jadi kalau adjektif, kata kerja, kata keterangan, atau kata benda itu dia udah punya porsi masing-masing dan posisinya masing-masing di dalam sebuah kalimat. Karena kalau misalnya kebalik itu akan merubah maknanya. Nah, biasanya seperti bahasa Indonesia juga yang berpola SPOK, dan bahasa Inggris juga seperti itu ya. Jadi biasanya kata kerja seperti yang kalian lihat saves di sini itu kalau ada subjeknya dalam kalimat itu biasanya dia setelah subjek. Kalau kalimatnya aktif ya. Tapi kalau misalnya kalimatnya pasif itu ada polanya lagi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Gampang ya untuk membedakannya. Jadi nanti akan lebih aware lagi untuk membuat kalimat. Dan contoh ketiga kalimatnya yaitu the students learn English comprehensively. Jadi murid-murid belajar bahasa Inggris secara komprehensif. Jadi komprehensif itu secara luas atau dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini kan aku akan tandai juga. Kalian bisa lihat comprehensively di sini itu adalah kata keterangan, yaitu tepatnya kata keterangan cara, karena dia ada akhiran ly dari adjektif comprehensive. Seperti yang sebelumnya aku bilang, sebenarnya kata keterangan cara itu adalah bentukan dari adjektif yang ditambah akhiran ly, comprehensively. Nah, biasanya dan umumnya kata keterangan cara itu diletakkan di belakang kalimat gitu teman-teman, di akhir kalimat maksudnya. Oke, yang keempat ada contoh untuk kata benda ya teman-teman. Ini aku juga akan tandai. Ada I'm concerned for your safety. Jadi aku tuh khawatir tentang keselamatan kamu gitu. Jadi posisi kata benda ini ada di belakang. Sebenarnya kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek dan sebagai objek teman-teman. Nah, kalau dia berfungsi sebagai subjek, biasanya dia ditempatkan pada awal kalimat atau sebagai subjek sebelum kata kerja. Nah, karena ini dia posisinya fungsinya sebagai objek maksudnya, sehingga dia setelah kata kerja posisinya yaitu di akhir kalimat. Jadi tergantung dari kalian mau membuat kalimat untuk mengambil kata benda itu fungsinya sebagai apa. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini aku buatin yang kata benda yaitu safety di sini. Aku posisikan di awal kalimat yaitu berfungsi sebagai subjek teman-teman. Jadi kan tadi posisinya sebagai objek pada kalimat dan dia diletakkan di akhir, dan sekarang di awal karena dia fungsinya sebagai subjek. Safety is very important at work. Keselamatan itu sangat penting dalam bekerja. Nah, di sini aku tandain safety adalah kata benda dan diklasifikasikan dalam kelas kata yaitu kata benda. Paham ya teman-teman?
Nah, teman-teman, itulah tadi seputar materi tentang part of speech beserta fungsi dan contoh kalimatnya. Sekali lagi, supaya kita bisa mempelajari bahasa Inggris ini secara menyeluruh, jadi nggak cuman tahu artinya, nggak cuman hafal rumus atau pola kalimatnya, tapi juga bisa paham dalam membuat kalimat berdasarkan konteks dan paham makna bahasa Inggris secara menyeluruh. Dan kalian juga nggak perlu buka kamus lagi untuk mencari apa sih bahasa Inggris dari ini. Jadi kalau kalian udah tahu satu kesatuan atau rangkaian dari, kayak misalnya aku contohin ini, save, safety, safely, atau save yang kata kerja, kalian nggak perlu capek-capek lagi untuk mencari di kamus gitu. Jadi bisa nambah kosakata baru juga buat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya bisa menyupport channel aku biar bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media kalian atau teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.